Jadi kalau kita sepakat dulu supaya memahami bahwa pilar bernegara itu ada 7, yaitu IPOLEX SOSBUD HANKAM. Itu pilar bernegara. Jadi pilar 1 dan lainnya itu tidak boleh lebih tinggi. Ada berita buruknya sejak reformasi, 23 tahunan ini reformasi kalau hitung, mungkin hampir 25 tahun kalau hitung dari 98 ya, kalau dari 2000. Nah, itu pilar politik terlalu dikemukakan. Jadi apa-apa politik gitu. Jadi kita kurang masalah sosial, kurang masalah ekonomi, kurang masalah pertahanan, keamanan, bahkan tentara harus ke barak, polisi megang begini gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita ingatkan lagi, kita luruskan lagi. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kita merasa dengan kita defensif pasif. Jadi itu di dalam strategi bernegara itu masih ada macam-macam, ada defensif pasif. Nah, defensif pasif itu pertahanannya antar pulau. Antar pulau ya. Ini yang kita merasa kebijakan kemarin sama Pak Jokowi adalah ingin menggunakan kekuatan maritim sebagai bagian dari kekuatan Nusantara, tapi pertahanannya kenapa antar pulau atau defensif pasif? Nah, ini puncak kekhawatiran kami, teman-teman dari dunia gelap ini adalah masalah Rohingya. Kita ke sana dulu ya. Baru nanti kita menceritakan geopolitiknya nih. Geopolitiknya dulu. Jadi menarik. Geopolitik adalah, saya sederhanakan, bukan bahasa Lemhanas yang harus menerangkan ini melalui satu chapter gitu ya. Geopolitik adalah kekuatan geografi untuk keunggulan politik kita. Jadi saat ini kekuatan geografi kita belum untuk digunakan utuh untuk kekuatan politik kita. Contohnya balik ke Rohingya. Jadi pertama begitu ada sekitar 2000-an warga Rohingya di Aceh, rakyat Aceh udah teriak, bahkan ada yang diperkosa segala macam. Ini parah sekali. Dan rakyat Aceh sekarang merasa dianaktirikan karena negara saat ini terlalu terpusat ke politik. Jadi apa-apa ngurusin politik, padahal ini penting sekali. Nah, kok tidak ada yang membahas? Ini ada 2 nih, intelijen kita jebol. Kedua adalah Kementerian Pertahanan kita jebol, yang jelas Angkatan Laut kita jebol. Jadi 3 ya? Ini sebenarnya parah sekali karena jebolnya jauh sekali. Nah, sampai saat ini pun laporan ke publik, laporan ke dalam itu kayak tidak memperdulikan. Jadi teman-teman di Aceh tenang, ada yang peduli kok sama kalian. Ada bosman nih. Jadi kita melihatnya begini. Pertama adalah kapal yang datang itu confirm tidak seaworthy. Nah, ini seaworthy itu layak laut. Ini nyebrang Andaman loh, nyebrang samudra loh. Kok bisa kapal model begini nyebrang laut? Dan selamat. Kemudian makanannya masih banyak. Dan masih ada yang hangat. Kemudian ada beberapa kaos, ini UNHCR. Jadi kita bilang, ini di kapalnya nih. Kita mikir, ini nggak mungkin orang tanpa pengetahuan nahkoda kapal ini, orang bugis-bugis jago itu beginian. Nyebrang itu wajar kalau di situ ada yang jago. Ini kita bilang nih petani-petani biasa kok bisa nyebrang. Kesimpulan kita pasti ada yang geret, pasti ada yang desain. Jadi dia bisa pakai kapal besar. Begitu di perairan Indonesia udah lu kesana aja ditaruh udah gitu. Sampailah dia di Indonesia. Supaya menimbulkan empati. Nah, di sini berarti ada global player yang bermain. Bener nggak? Iya benar. Nah, saya sampai saat ini nih di pusat Jakarta nggak pernah mikirin ini. Dan apa yang terjadi kalau itu datang terus? Nah, karena pertahanan kita defensif pasif. Jadi datang terus. Kita menduga mungkin di Pilpres ini mungkin nambah terus nih. Dan itu bisa sampai 10.000 sampai 100.000 nih. Nah, nanti kalau udah terjadi masalah, maka menjadi perhatian global. Kalau perhatian global, maka UN United Nation pasti akan buat semacam United Nation Mission on Aceh. Unima lah apalah namanya. Seperti Timur Timur dulu, United Nation for Mission on East Timor, UNAMED. Masuk, kemudian nggak lama referendum. Begitu referendum ya menang lah, Timur Timur keluar. Apa yang terjadi kalau Aceh referendum? Ini yang saya ingetin. Jangan sampai nih para capres ini lupa bahwa suatu hari kalau lu nggak ngelola negara ini dengan benar, itu anak-anak kita atau cucu kita nyanyinya dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau gitu. Karena Aceh lepas. Iya. Karena Papua lepas gitu. Nah, ini semua by design.
Kenapa? Karena di Aceh ada beberapa titik di laut itu udah mulai ketemu cadangan-cadangan minyak yang besar. Dan ini kita pernah ceritakan bahwa kenapa Gaza diserang Israel? Karena di utara Gaza, 30 mile dari Gaza, itu ada Levant Basin yang gede yang menghasilkan minyak yang besar, yang mau dieksplor. Jadi semua itu pasti ada nilai ekonomiknya. Kalau Aceh cuma hasil singkong aja mah nggak ada yang ngambil. Bener nggak? Nggak ada yang butuh. Nggak ada yang butuh. Nah ini ada hal-hal seperti begini. Nah aset negara besar ini kok kita masih fokus ke politik gitu digedein. Nah itulah kita bilang, oh baru kita sadar bahwa selama ini defense pasif. Nah, makanya kita akan ubah menjadi mungkin step pertama ya, ofensif pasif. Jadi kalau ofensif pasif, kita bisa nembak itu di perairan internasional untuk kapal pulang lu gitu, jeger pulang gitu. Itu ofensif pasif. Kalau ofensif aktif, dieksekusi tuh jegernya ditembak itu bukan berarti dimatiin ya. Kalau aktif dimatiin. Kalau itu tembak ini supaya dipulang gitu kan. Itu seperti dilakukan oleh Tiongkok. Ofensif aktif. Dan terakhir yang paling itu adalah ofensif agresif. Itu seperti Amerika. Sebuah negara pun digulingin kalau perlu gitu ya. Nah kita nggak sampai segitu ekstrim. Tapi kita harus merubah dari defensif menjadi ofensif demi negara ini utuh gitu.